Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan membahas grind size ring JPW Electric Grinder MB600. Oke, kita semua sudah tahu ya, kalau JPW Electric Grinder MB600 ini memang diperuntukkan untuk manual brew ya. Nah, sekarang saya akan memberikan informasi detail atau melakukan tes ya untuk range dari grind size dari grinder ini. Nah, lebih baik untuk melakukan range grind size kita buat dari paling halus terlebih dahulu, baru nanti satu persatu ke kasar. Contoh seperti ini. Ini di sini di bawah 1 pasti 0. Jadi ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan terakhir setelah 8 ini 9. Nah, kenapa dari halus terlebih dahulu? Karena kalau kita buat dari kasar, nanti ketika kita makin halus, bubuk yang sudah ada nanti akan makin sulit keluarnya ya. Jadi kita bikin halus dulu, sampai nanti lama-lama ke kasar, makin lama makin longgar, makin lama akan makin gampang untuk keluarin bubuknya. Nah, kita langsung coba aja. Kali ini saya pakai Sans Coffee ya untuk ngetes. Ini full Arabica blendnya dari JPW. Kita coba di 10 gram saja. Oke, 10 ya, 10 gram. Nah, 10 gram seperti biasa untuk grinder manual MB600 ini, kita langsung nyalain dulu. Nah, baru kita masukin biji kopinya. Nah, ini yang paling halusnya nih. Suaranya agak keras karena memang dia kerjanya lumayan keras nih, karena dia bikin benar-benar paling halus. Dan cukup lama ya prosesnya karena halus banget. Masih ada suara gilingan biji kopinya, masih digiling terus di situ. Oke, dan Sobat JW bisa lihat, bisa di zoom sedikit. Nah, dia sudah tergrinder menjadi medium, lalu dibalik lagi, di grinder lagi di situ sampai grind size-nya sesuai dengan tingkat kerapatan yang saya buat. Nah, kita taruh lagi. Ini yang bikin berisik bukan grindernya, tapi ini penampung bijinya ya. Ini lama banget. Dan menurut saya karena ini cukup lama, jadi tidak direkomendasikan ya untuk bikin sampai benar-benar mentok seperti ini. Nah, ini saya coba kasarin sedikit supaya nanti bisa lebih gampang keluar. Saya kasarin dari 0 ke angka 1. Nah, nanti kita bisa lihat hasil gilingannya. Di yang paling bawah itu pasti yang 0, dan di angka 1 itu lebih ke atas sedikit. Nah, ini baru terdengar seperti menggiling dengan lebih enak ya daripada tadi ya. Karena di video sebelumnya saya pernah melakukan review bahwa di 1,5 aja dia bikin sudah super fine ya, sudah bisa untuk espresso menurut saya. Untuk grinder baru ya tentunya, kalau grinder sudah dipakai mungkin sudah lama, grind size-nya pasti akan perlu lebih halus lagi, jadi perlu disetting ulang. Nanti itu di video berikutnya saya akan informasikan bagaimana cara menyeting ulang untuk bur yang grinder yang sudah lama. Ini di 1 pun masih tetap lama. Jadi menurut saya di 1 pun tidak direkomendasikan untuk grinder baru. Kita naikin ke 1,5. Nah, karena grinder ini memang stepless, jadi dia bisa diambil 1,5-nya atau 1 titik-titik ini bisa nih. Ini lebih enak lagi, lebih ringan lagi kerjanya, dan terlihat makin lama makin habis ya. Kalau tadi di 0 atau di 1 benar-benar tidak berkurang kayaknya, atau berkurang sangat sedikit. Dan tadi lama banget, kurang lebih kalau tadi dilihat timer ya, sekitar 1 menitan sudah lewat yang tadi di 0 dan di 1. Nah, sekarang kita 1,5, habis tuh lama-lama, tinggal setengahnya. Jadi tidak bisa untuk 0 dan 1 ya menurut saya ya. Jadi sayang bur grindernya juga. Jika dia tetap lama juga, ini menurut saya adalah
efek dari tadi saat kita haluskan. Jadi kita coba kasarin lagi di 2. Nah, suaranya jauh lebih enak, dan kita bisa lihat nanti di bagian bawah. Dan kalau grinder ini jangan dimatikan pada saat dia sedang bekerja seperti ini, karena nanti akan membuat macet. Karena tetap masih agak lama juga, mungkin di bawahnya ada yang ketahan. Jadi kita coba kasarkan lagi, dan bagian bawahnya kita buka dulu, tapi langsung cepat ya. Nah, habis tuh. Oke, kosong, matiin. Ini macam-macam grind size nih, dari 0 sampai 2 nih. Berarti yang 0 menurut saya tidak direkomendasikan. 1,5 juga terlalu halus. Buat espresso juga menurut saya itu kan terlalu halus. Ini yang paling bawahnya nih di sini sebenarnya. Nempel-nempel. Ini di 2 nih, yang bagian-bagian yang di sininya di 2. Oke, habis 2 kita langsung geser ke 3. Ini kasihan grindernya agak anget jadinya, karena tadi sekitar 2 menitan lebih ya. Oke, kita pakai tadi 2, sekarang di 3, 10 gram lagi. 10 gram. Ini boleh dikosongin dulu, takut bercampur. Kesiniin aja. Oke, siapin, langsung nyalakan dan masukin biji. Nah, suaranya beda ya sama yang tadi di 0 dan 1 ya. Ini lebih lebih cepat ya. Ya, kurang lebih 10 detikan barusan sudah selesai. Hasilnya ini nomor 3. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda, cuma bedanya Sobat JPW bisa lihat ada kulit-kulit yang warna-warnanya agak kecoklatan lebih banyak daripada yang tadi nomor 2. Masuknya kalau ini lebih ke medium fine, ini lebih ke fine to medium. Bedanya apa mas? Tengah-tengahnya, cuman kalau yang nomor 2 itu lebih ke fine-nya. Kalau yang ini nomor 3 ini lebih ke mediumnya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Geser dulu di nomor 4. Timbang lagi bijinya 10 gram. Oke, 10. Nyalain grindernya. Tuang. Ini malah jauh lebih cepat. Nah, udah selesai. Udah selesai. Nggak nyampe 10 detik ini yang nomor 4. Ini udah, ini masuk medium sih ya. Ya, bisa lihat nih, kelihatan ini masuknya medium. Kalau ini fine to medium, ini medium to fine. Bedanya tadi sudah dijelasin, ini lebih hampir ke halus, ini lebih hampir ke medium, ini mediumnya. Jadi mediumnya di 4 udah medium sih menurut saya ini. Oke, 10 gramnya kita geser lagi ke 5. Pakai 10 gram lagi. Oke. Nyalain grindernya jangan lupa, baru masukin bijinya. Jadi selalu saya ulang ya, untuk grinder manual seperti ini, jangan masukin bijinya dulu, tapi nyalain dulu mesinnya, baru dimasukin bijinya. Kenapa? Karena kalau seperti itu nanti bikin grindernya jadi macet atau nyangkut. Nah, ini yang nomor 5. Ini nomor 5 kemarin di video sebelumnya kita sudah infokan ini mediumnya. Ya, mirip sih ya, tapi bedanya ini lagi-lagi bubuk si kulit-kulitnya yang warna-warna coklatnya itu lebih banyak, jauh lebih banyak dari yang tadi nomor 4. Tapi grind size-nya mirip-mirip.
Nah, grind size-nya mirip-mirip, beda di bubuk yang kecoklatan aja. Ini masih ada yang nempel kulit-kulitnya. Nah, oke, lanjut ke nomor 6. Pakai 10 gram lagi, nyalain lagi. Nah, pada saat dia muter pasti nggak akan ada yang nyangkut, jadi langsung kegiling dengan sendirinya. Itu alasan kenapa kita muter dulu grindernya baru dimasukin bijinya. Nah, ini udah ke arah medium coarse nih, nomor 6 nih. Kelihatan ya, kelihatan banget. Ini bahkan udah ada yang memang coarse-nya. Kita bersihin dulu. Kita geser lagi ke 7. Oke, sama semuanya 10 gram. Nyalain dulu, jangan sampai lupa. Karena kalau lupa itu lebih riskan atau lebih resiko merusak grindernya. Nah, cepat banget ya kalau yang makin kasar. Ini di 7. Kita geser dikit nih biar nggak terlalu banyak mesh yang ini udah jauh lebih banyak kasarnya, dan bahkan di tempat penampungan bubuknya isinya si kulit-kulit coklatnya itu loh. Nah, lebih banyak lagi, dan ini lebih banyak kasarnya jelas. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, 10 gram, nyalain lagi, langsung masukin biji. Ini udah masuk coarse. Ini pun sebetulnya udah ke medium to coarse banget. Nah, yang ke-9 nanti nggak dapat tempat, kita taruh di paper cup aja. Ini yang ke-8. Ini udah bisa masuk coarse nih. Udah bisa masuk coarse. Jadi dari mulai, kalau kita lihat bareng-bareng ya di sini ya. Nah, ini dari pojok sini dulu. Nanti 9 terakhir ini 2 ya. Tapi tetap 2-nya juga karena tadi 1 udah 1,5 nggak dapat ya. Ini akhirnya di 2. Ini 3. 3 masih agak medium to fine. 4 ini udah masuk medium. 5 ini medium plus ya. Menurut saya medium tapi plus dikit. Nah, 6 ini medium to coarse. 7 ini udah coarse. 8 ini very coarse. Nanti ada lagi yang benar-benar di 9 itu benar-benar di atasnya very coarse tuh, apa tuh namanya ya. Kita bikin 9. Jadi range-nya lumayan banyak dan beda-beda juga hasilnya. Jadi Sobat JPW punya banyak pilihan grind size untuk banyak metode manual brew yang Sobat JPW lakukan. Sorry belum diputar. Nah, kita putar dulu ke 9. Oh, udah nggak ada. Cepet banget. Kita taruh di paper cup aja yang ini. Karena tempatnya udah habis yang nomor 9. Nah, sambil dijatuhin juga kelihatan banget ya. Nah, ini selera lagi selera. Ada yang bilang saya suka pakai yang very coarse buat cold brew, buat macam-macam. Nah, ini kalau dilihat di sini tuh bahkan kayak hanya diremahkan ya, dibikin jadi remah ya gitu. Ini very coarse banget untuk nomor 9-nya. Nah, ini range untuk grinder JPW Electric MB600 ya. Jadi range-nya cukup panjang. Cuma lagi-lagi notice yang saya informasikan, dia bisa dipakai untuk espresso tapi tidak direkomendasikan. Karena di 2-nya tadi itu benar-benar
apa ya, halus banget juga, dan keluarnya juga susah pas di 1 atau di 0, 1 itu nggak keluar malah, karena memang saking halusnya. Nah, karena itu ini lebih baik digunakan untuk manual brew saja. Nah, range ini saya lakukan supaya Sobat JPW bisa memilih grind size mana yang sesuai dengan masing-masing seduhan kopi atau alat kopi yang Sobat JPW pakai. Misalkan mau bikin tubruk, mau bikin mocha pot, pakai tadi nomor 2. Terus mau bikin V60, maunya agak medium atau medium plus, pakai sekitar nomor 4 atau nomor 5. Mau bikin cold brew, nah di sini kan ini untuk tubruk bisa, untuk mocha pot bisa. Ini untuk V60 di 4 dan 5 masih aman. French press mau lebih kasar lagi dari V60 bisa di 6. Atau kalau suka yang agak tipis juga, French pressnya nggak terlalu tebal, makin kasar juga boleh sih di 7. Tapi kalau di 8 menurut saya kekasaran, ya ntar sama sekali nggak dapat body. 8 dan 9 nih biasanya mulai dari 7 sih sebenarnya yang coarse, 7, 8, dan 9 untuk cold brew sih biasanya, supaya dapat cita rasa kopi yang smooth ya, nggak terlalu bold, nggak terlalu tebal. Dan biasanya kalau grind size ini Sobat JPW sendiri ya yang menentukan, saya pengen kopi yang seperti apa. Makin halus bubuknya akan makin tebal, akan makin full bodinya, karena dia akan lebih terekstraksi dengan baik karena makin halus ya. Makin kasar sebaliknya, kopinya akan makin smooth, akan makin tipis, namun dia akan terekstraksi hanya bagian-bagian yang sudah dihaluskan, jadi dia rasanya akan tipis, nggak terlalu tebal. Tinggal selera lagi Sobat JPW mau ke arah yang mana. Oke, saya kira demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bisa membantu Sobat JPW semua. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.